Tunggu dulu, jangan scroll layar Anda. Coba lihat tangan Anda sekarang. Lihatlah dengan seksama. Anda lihat 10 lempeng kecil ini? Pada tahun 2019, seseorang mengunggah foto lempeng serupa di internet. Bentuknya aneh, cembung seperti kubah kecil. Banyak yang berkomentar, "Itu genetik, santai saja, beli vitamin." Namun ada satu komentar yang berbeda. Segera ke dokter onkologi, hari ini juga. Orang itu menuruti saran tersebut. Ternyata dia menderita kanker paru stadium awal. Operasi dilakukan dan dia selamat. Tidak ada tes darah, tidak ada pemeriksaan rutin yang mendeteksi hal ini. Tetapi kuku menunjukkan tandanya sebulan sebelum gejala lain muncul. Sekarang pertanyaannya, apa yang sedang kuku Anda coba sampaikan kepada Anda saat ini? Dan mengapa Anda mengabaikannya? Saya akan mengajari Anda membaca sinyal yang sudah tertanam oleh alam di ujung jari Anda. Ini adalah laboratorium diagnostik gratis yang bekerja 24 jam sehari tanpa antrian, tanpa janji, tanpa rujukan. Kuku memantau kondisi jantung, paru-paru, hati, kelenjar tiroid, dan lebih dari 20 organ lainnya. Namun 99% orang tidak memanfaatkannya karena tidak tahu caranya. Saya ingin mengingatkan bahwa Anda bisa mendukung saya dengan memberikan like, subscribe, dan komentar. Saya pasti membaca semuanya, dan ini akan membantu saya menghasilkan lebih banyak video. Lakukan sekarang juga saat Anda menonton video ini. Terima kasih. Sekarang mari kita lanjutkan. Pertama-tama, mari kita hancurkan mitos yang sudah bertahan selama beberapa generasi. Bintik putih pada kuku adalah tanda kekurangan kalsium. Pernah mendengar ini? Tentu saja. Mungkin ibu Anda pernah mengatakan ini saat Anda masih kecil sambil menunjuk titik putih di kelingking Anda. Nah, ini tidak benar. Salah total, keliru sepenuhnya, dan sudah terbukti secara klinis. Dalam beberapa menit, Anda akan tahu apa sebenarnya arti bintik-bintik itu. Tetapi untuk saat ini, ingatlah, jika Anda masih percaya mitos kalsium ini, kemungkinan besar Anda juga salah membaca semua sinyal lainnya. Dan beberapa di antaranya adalah masalah hidup dan mati secara harfiah. Untuk memahami mengapa lempeng kuku menjadi indikator yang begitu kuat, kita perlu melihat ke dalamnya. Kuku terbentuk di matriks, zona kecil di bawah kulit di pangkal jari. Area ini sangat sensitif terhadap semua yang terjadi dalam tubuh. Setiap gangguan metabolisme, setiap kekurangan nutrisi, setiap proses peradangan akan mengganggu pembentukannya. Lempeng kuku mengubah warna, bentuk, tekstur, dan kecepatan pertumbuhannya. Ia merekam riwayat kesehatan Anda seperti kotak hitam di pesawat. Waktu pembaruan penuh rata-rata 4 hingga 6 bulan. Ini berarti, saat ini di tangan Anda ada arsip peristiwa selama 6 bulan terakhir. Setiap garis, setiap titik, setiap perubahan warna adalah catatan. Pertanyaannya hanya, apakah Anda bisa membacanya? Lempeng kuku 90% terdiri dari protein khusus, yaitu keratin. Protein yang sama dengan yang membentuk rambut. Tetapi strukturnya sangat berbeda. Serat keratin disusun berlapis seperti lembaran kayu lapis dan diikat oleh jembatan sulfur. Inilah sebabnya kuku keras sementara rambut lentur. Dan inilah mengapa sulfur sangat penting untuk kesehatan kuku. Kurangnya makanan yang mengandung sulfur seperti telur, bawang putih, kubis akan menyebabkan lempeng kuku mulai mengelupas. Tetapi pengelupasan hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya bisa tersembunyi sesuatu yang jauh lebih serius dan kita akan membahasnya. Di antara lapisan keratin terdapat lapisan mikroskopis lemak dan air. Inilah yang memberikan kilau dan kehalusan pada kuku yang sehat. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, dan setelah usia 50 tahun rasa haus menurun sehingga orang secara kronis kurang minum, lapisan ini menipis. Permukaannya menjadi kusam dan tertutup retakan mikro. Di bawah lempeng kuku terdapat bantalan kuku, jaringan yang sangat tipis yang dipenuhi kapiler. Darah yang menembus jaringan ini memberikan warna merah muda pada kuku yang sehat. Komposisi darah, tingkat oksigen, konsentrasi hemoglobin, semuanya langsung tercermin pada warna kuku. Hemoglobin turun, warna merah muda memucat. Oksigen kurang, muncul warna kebiruan.
Bilirubin meningkat, muncul warna kekuningan. 10 layar kecil di ujung jari Anda menayangkan kondisi tubuh secara real-time, tetapi Anda bahkan tidak memperhatikannya. Baiklah, kembali ke bintik putih. Secara ilmiah disebut leukonychia. Ini adalah gelembung udara mikroskopis yang terperangkap di antara lapisan keratin saat pembentukan. Udara, bukan kalsium. Penelitian yang diterbitkan dalam British Journal of Dermatology dengan jelas membantah hubungan antara bintik putih dan kekurangan mineral ini. Lalu dari mana gelembungnya? Paling sering dari trauma mikro. Jari terbentur meja, kutikula didorong terlalu agresif, bekerja di kebun tanpa sarung tangan. Matriks mendapat kerusakan kecil, lapisan keratin tidak tersusun rata. Setelah 3-4 bulan, tepat waktu yang dibutuhkan agar tanda tumbuh ke tepi, Anda melihat titik dan mulai panik, padahal penyebabnya sudah lama terlupakan. Namun tidak semua tanda putih tidak berbahaya. Jika Anda melihat bukan titik tetapi garis putih melintang yang membentang dari satu tepi ke tepi lainnya, dan masih ada di beberapa jari sekaligus, ini cerita yang sama sekali berbeda. Garis seperti ini pertama kali dijelaskan oleh dokter Italia pada abad ke-19 dan bisa menunjukkan keracunan logam berat, penyakit ginjal kronis, atau kekurangan protein parah. Perbedaan antara titik yang tidak berbahaya dan garis yang berbahaya seperti perbedaan antara goresan pada mobil dan retakan di mesin. Secara visual mirip, tetapi konsekuensinya sangat berbeda. Dan jika seluruh lempeng menjadi putih merata, seperti susu tanpa warna merah muda yang menembus, ini dikaitkan dengan gangguan serius pada fungsi hati. Ketika hati tidak dapat mengatasi fungsinya, konsentrasi protein tertentu dalam darah meningkat. Pembuluh darah di bawah lempeng berubah, warna merah muda menghilang. Dalam buku teks, ini digambarkan sebagai salah satu tanda awal klasik sirosis. Tanda yang muncul jauh sebelum seseorang menguning atau merasakan sakit. Sekarang lunula, bulan sabit putih di pangkal kuku. Banyak orang bahkan tidak memperhatikannya. Padahal seharusnya. Ini adalah bagian yang terlihat dari matriks, zona pertumbuhan. Pada orang sehat, ini terlihat jelas pada ibu jari dan sedikit terlihat pada jari lainnya. Jika bulan sabit hilang sepenuhnya pada semua jari, ini bisa menunjukkan anemia, gangguan nutrisi jaringan, atau masalah dengan kelenjar tiroid. Situasi sebaliknya, ketika lunula mengambil lebih dari sepertiga lempeng yang disebut makrolunula, terjadi dengan aktivitas tiroid yang meningkat. Satu elemen kecil, dua diagnosis yang berlawanan. Lunula kebiruan adalah tanda akumulasi tembaga berlebih dalam tubuh, gangguan metabolisme herediter yang langka tetapi berbahaya. Tanpa pengobatan, ini merusak hati dan otak. Dan sinyal pertamanya ada di sini, tenang, di jari-jari Anda. Lunula merah menunjukkan proses autoimun, gagal jantung kronis, keracunan karbon monoksida. Setiap nuansa seperti warna lampu di panel instrumen, dan masing-masing memerlukan respons tersendiri. Sekarang warna seluruh lempeng secara keseluruhan. Sehat adalah merah muda, halus, sedikit mengkilap. Setiap penyimpangan adalah pesan, dan sekarang kita akan membacanya. Kuning. Pertanyaan paling umum setelah usia 50 tahun adalah mengapa kuku menguning. Penyebab pertama adalah infeksi jamur. Mikroorganisme menembus di bawah tepi bebas, menghancurkan keratin. Lempeng mengubah warna, menebal, menjadi rapuh. Banyak yang mengabaikan ini karena terlihat tidak menarik, tetapi tidak mematikan. Kesalahan besar. Jamur adalah pintu terbuka untuk bakteri, terutama jika metabolisme karbohidrat terganggu. Pada orang dengan kadar gula darah tinggi, mikosis yang tampaknya tidak berbahaya dapat menyebabkan komplikasi serius hingga proses gangren pada kaki. Tetapi tentang kaki akan dibahas terpisah nanti. Penyebab kedua menguning jauh lebih serius. Ada kondisi di mana semua 20 lempeng sekaligus menjadi kuning, tebal, tumbuh sangat lambat, dan kutikula hampir hilang. Bersamaan dengan itu, muncul pembengkakan pada kaki dan masalah kronis dengan sistem bronkopulmoner.
3 gejala yang terhubung oleh satu benang, gangguan aliran getah bening. Ketika sistem limfatik mengalami gangguan, semuanya menderita. Saluran pernapasan, jaringan perifer, zona pertumbuhan. Kuku kuning di sini bukan cacat kosmetik, tetapi manifestasi dari kegagalan sistemik. Warna biru ungu. Ingat jaringan kapiler di bawah lempeng? Ketika tingkat saturasi oksigen darah turun, hemoglobin menggelap, dan ini langsung terlihat. Kuku kebiruan adalah tanda klasik kelaparan oksigen jaringan. Penyebabnya, penyakit paru obstruktif kronik, asma bronkial berat, kelainan jantung bawaan, anemia. Dan beberapa obat untuk mengontrol irama jantung dapat memberikan efek yang sama. Jika Anda mengonsumsi anti-aritmia dan melihat warna biru, segera beritahu spesialis yang merawat Anda. Warna hijau lebih jarang tetapi menakutkan. Biasanya penyebabnya adalah Pseudomonas aeruginosa, bakteri yang menyukai lingkungan lembab. Juru masak, pencuci piring, semua yang terus-menerus bekerja dengan air berada dalam kelompok risiko. Pigmen hijau adalah produk dari aktivitas vital bakteri. Dengan sendirinya tidak mengancam jiwa, tetapi tanpa pengobatan, infeksi masuk lebih dalam. Dan sekarang perhatian. Yang paling penting dari semua yang saya katakan tentang warna. Garis gelap memanjang, garis coklat atau hitam sempit dari pangkal ke ujung. Bisa ada pada satu jari saja. Dalam kebanyakan kasus, terutama pada orang dengan kulit gelap, ini normal. Aktivasi sel pigmen di matriks. Tetapi ada bentuk melanoma yang sangat agresif yang berkembang tepat di bawah lempeng kuku. Melanoma lentiginosa akral. Ini berbahaya karena lama menyamar sebagai garis yang tidak berbahaya. Tanda-tanda yang harus membuat Anda bertindak. Garis lebih lebar dari 3 mm. Batas kabur, warna tidak merata. Pigmen keluar melampaui lempeng ke kulit jari. Dengan tanda-tanda ini, bukan besok, bukan minggu depan, hari ini ke dokter kulit. Diagnosis dini di sini adalah perbedaan antara hidup dan mati, tanpa metafora. Tetapi warna hanya setengahnya. Setengah lainnya adalah bentuk, dan beberapa perubahan bentuk begitu spesifik sehingga spesialis berpengalaman membuat diagnosis awal hanya dengan melihat tangan. Letakkan tangan Anda di atas meja dan lihat jari-jari Anda dari samping. Lempeng harus memiliki kelengkungan ringan, bukit landai. Jika alih-alih bukit Anda melihat cekungan, seperti sendok kecil, ini disebut koilonychia. Ini hampir selalu menandakan kekurangan zat besi yang serius. Elemen ini secara langsung terlibat dalam pembentukan struktur keratin. Ketika tidak cukup, serat disusun dengan tidak benar dan alih-alih cembung terbentuk cekungan. Detail yang menakjubkan. Kuku sendok dapat muncul lebih awal daripada indikator turun dalam tes darah umum. Tubuh mendistribusikan kembali cadangan, mempertahankan tingkat hemoglobin selama mungkin, tetapi jaringan perifer sudah kelaparan. Jari-jari berteriak lebih dulu. Koilonychia juga ditemukan pada kontak kronis dengan larutan kimia agresif pada mereka yang bekerja bertahun-tahun tanpa sarung tangan dengan deterjen, pelarut, asam. Agen kimia menghancurkan jembatan sulfur, lempeng kehilangan kekakuan. Sarung tangan bukan rekomendasi, tetapi kebutuhan. Jika tidak, dalam 5-7 tahun akan terjadi deformasi yang tidak dapat diubah. Sekarang kebalikannya, lempeng terlalu cembung, berbentuk kubah seperti kaca jam. Ujung jari menebal, membulat, menyerupai stick drum. Tanda ini sudah digambarkan oleh Hippocrates 25 abad yang lalu, dan sejak itu disebut jari Hippocrates. Pada penyakit tertentu, terutama paru dan jantung, zat yang merangsang pertumbuhan jaringan lunak di sekitar falang distal dilepaskan ke aliran darah. Kapiler melebar, jaringan ikat membengkak, jari menebal, lempeng melengkung. Kondisi apa yang ada di baliknya? Kanker paru dalam 35% kasus, fibrosis jaringan paru, proses purulen di rongga dada, kelainan bawaan di mana darah vena dan arteri bercampur, sirosis, penyakit radang usus. Setiap poin serius.
Ada tes sederhana yang bisa dilakukan sekarang. Hubungkan dua jari yang sama, kuku ke kuku. Jika antara pangkal lempeng terbentuk celah kecil berbentuk berlian, itu normal. Tidak ada celah, jari menempel erat, alasan untuk berkonsultasi. Tes jendela Skamroth. 3 detik. Akurasi yang menakjubkan. Tetapi deformasi hanya sebagian dari gambar. Permukaan juga berbicara. Ambil kaca pembesar atau cukup dekatkan tangan Anda ke cahaya. Pada kebanyakan orang di atas 50 tahun, terlihat punggung bukit memanjang. Garis tipis dari pangkal ke ujung. Dalam kebanyakan kasus, ini adalah tanda usia, bukan penyakit. Seiring bertambahnya usia, matriks bekerja kurang merata, seperti printer yang mulai memberi kertas dengan sedikit tersendat-sendat. Pada usia 70 tahun, hampir semua orang memilikinya. Tetapi jika punggung bukit muncul tiba-tiba dalam beberapa bulan, atau 1 atau 2 jauh lebih dalam dari yang lain, ini bukan lagi usia. Kekurangan vitamin B, gangguan penyerapan di usus halus, reumatoid artritis yang mulai menyerang sendi kecil. Tetapi alur melintang adalah binatang yang sama sekali berbeda. Lekukan horizontal yang dalam dari satu roll lateral ke yang lain. Masing-masing adalah momen ketika matriks berhenti bekerja sementara. Penyakit dengan demam tinggi, operasi berat, kemoterapi, stres psikologis yang sangat kuat. Tubuh melemparkan semua sumber daya untuk bertahan hidup dan pertumbuhan berhenti. Ketika krisis berlalu, pembentukan dilanjutkan, tetapi tanda tetap ada. Dan yang menakjubkan, dengan lokasi alur, Anda dapat menentukan kapan peristiwa itu terjadi. Lempeng tumbuh dengan kecepatan 3-4 mm per bulan. Ukur jarak dari alur ke kutikula, bagi dengan 3, dan Anda mendapatkan jumlah bulan. Diagnostik retrospektif murni. Satu alur, episode tunggal. Beberapa paralel. Krisis berulang. Pada semua 20 jari sekaligus, pukulan sistemik. Banyak yang mengalami infeksi virus parah pada tahun 2020. Setelah 2-3 bulan, muncul alur yang khas. Tubuh mencatat perjuangan seperti seismograf mencatat gempa bumi. Jenis perubahan lain yang sering terlewatkan adalah depresi kecil seperti titik, seolah-olah seseorang menusuk dengan jarum. Tidak sakit, tidak mengganggu, tetapi meneriakkan masalah. Lubang berganda adalah salah satu tanda psoriasis paling awal. Kadang-kadang muncul bertahun-tahun sebelum plak kulit pertama. Jari memperingatkan tentang penyakit yang belum muncul di tempat lain. Hal yang sama dengan kebotakan vokal. Sistem kekebalan menyerang folikel rambut secara keliru dan sering menyerang matriks. Taburan lubang plus kekasaran. 2 proses autoimun, 1 mekanisme. Kuku adalah saksi pertama. Dan sekarang, 3 kata yang digunakan orang sebagai sinonim, meskipun ini adalah 3 diagnosis berbeda. Rapuh, terkelupas, hancur. Ketika seseorang mengeluh tentang kuku yang buruk, dalam 90 dari 100 kasus, dia mengatakan salah satu dari 3 ini. Dan dalam 100% kasus, menganggap itu sama. Tidak. Kerapuhan. Lempeng kering, keras, tidak fleksibel, retak dari tekanan apapun. Istilah medis onychorrhexis. Penyebab pertama adalah hipotiroidisme, fungsi tiroid menurun. Ini mengatur metabolisme di setiap sel termasuk matriks. Ketika hormon tiroid turun, pembentukan keratin melambat. Lempeng menjadi rapuh seperti tanah liat yang terlalu kering. Penyebab kedua adalah dehidrasi kronis. Seiring bertambahnya usia, pusat haus di otak bekerja lebih buruk. Orang minum lebih sedikit dari yang dibutuhkan, bahkan tanpa curiga. Kuku adalah salah satu jaringan pertama yang kehilangan kelembaban. Meningkatkan asupan air hingga 1,5 liter per hari kadang-kadang memberikan hasil yang terlihat dalam 2-3 bulan. Murah, sederhana, berhasil. Penyebab ketiga adalah agresi eksternal. Aseton dalam cairan penghapus cat kuku, deterjen berbasis alkali, gel antiseptik. Masing-masing agen ini mencuci lapisan lemak antara lapisan keratin. 5-6 kali sehari, gel antiseptik selama beberapa tahun dan kerapuhan dijamin. Pengelupasan.
Ketika ujungnya terpisah menjadi lembaran horizontal tipis seperti mika, onychoschizia. Penyebabnya seringkali ada di sistem pencernaan. Gangguan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, A, D, E, K, menyebabkan lapisan keratin kehilangan komponen pengikat. Lemak diantaranya menghilang. Sangat sering terjadi pada peradangan kronis pankreas. Ketika enzim untuk memecah lemak tidak cukup, orang makan normal tetapi menyerap dengan buruk. Diet rendah lemak yang ketat, momok bagi mereka yang terobsesi dengan kontrol kolesterol, memberikan efek yang sama. Lemak tidak hanya dibutuhkan pembuluh darah. Mereka dibutuhkan kulit, sendi, otak. Dengan sepenuhnya menghilangkan lemak dari diet, Anda memukul lusinan proses. Lempeng yang terkelupas adalah salah satu lonceng pertama. Penghancuran. Lempeng hancur, menjadi rapuh seperti kapur. Paling sering kerusakan jamur pada tahap lanjut, onychomycosis. Jamur menembus jauh ke dalam, mengubah permukaan keras menjadi massa berpori. Tetapi ada varian yang mengkhawatirkan, distrofi dengan latar belakang gangguan sirkulasi perifer. Pembuluh darah kecil menyempit karena merokok, angiopati diabetik, aterosklerosis. Matriks tidak menerima nutrisi, menghasilkan keratin yang rusak, lunak, hancur, tidak mampu melakukan fungsi pelindung. Lihat bagaimana satu kata, kuku buruk, terbagi menjadi peta proses internal. Tetapi kita belum selesai. Ada zona yang hampir tidak dilihat siapapun. Kulit di sekitar lempeng. Kulit terkelupas kecil. Tampaknya sepele. Tetapi jika terus muncul meskipun sudah dirawat, ini adalah penanda kekurangan seng, mikroelemen yang bertanggung jawab atas integritas kulit, penyembuhan luka, kekebalan. Ketika seng kurang, kulit di sekitar kuku retak, robek, meradang. Penyebab kedua adalah keasaman rendah jus lambung, kondisi yang dengan bertambahnya usia semakin sering terjadi. Tanpa keasaman yang cukup, seng, zat besi, vitamin B12 tidak diserap, lingkaran menutup. Pencernaan yang buruk, kekurangan nutrisi, kulit terkelupas, kerapuhan, kepucatan. Peradangan kutikula. Kemerahan, pembengkakan, nyeri di pangkal. Episode tunggal setelah manikur yang tidak berhasil tidak masalah, akan sembuh. Tetapi peradangan kronis pada beberapa jari yang tidak hilang selama berminggu-minggu adalah alasan untuk berpikir. Ini bisa menjadi manifestasi awal dermatomyositis, penyakit autoimun di mana tubuh menyerang otot dan kulitnya sendiri. Kapiler di pangkal melebar, membentuk pola dari titik-titik merah kecil. Dokter kulit menggunakan dermatoskop untuk melihat detail, tetapi kemerahan umum terlihat tanpa alat. Ngomong-ngomong tentang kapiler, dalam reumatologi modern, metode kapilerskopi di sekitar bantalan kuku semakin populer. Spesialis memeriksa pembuluh darah kecil di pangkal dengan pembesaran. Pada orang sehat, mereka terlihat seperti loop yang rapi, rata, homogen. Pada penyakit autoimun sistemik, skleroderma, lupus, polimiositis, gambaran berubah. Pembuluh melebar, berubah bentuk, beberapa menghilang. Metode ini memungkinkan untuk mendeteksi kerusakan pada tahap paling awal ketika tidak ada gejala lain. Topik terpisah adalah paronychia, peradangan purulen dari roll lateral. Jari berdenyut, memerah, membengkak, dapat mengeluarkan nanah. Bentuk akut adalah bakteri setelah trauma atau manikur yang memotong. Kronis sering dikaitkan dengan jamur dari genus Candida, terutama pada mereka yang tangannya terus-menerus di air, juru masak, bartender, perawat. Dan batu bawah air. Paronychia kronis kadang-kadang menutupi kanker sel squamosa kulit di dekat zona kuku. Jika peradangan tidak merespon pengobatan selama 6-8 minggu, biopsi diperlukan tanpa variasi. Perhatikan kulit di bawah tepi bebas. Jika celah muncul antara lempeng dan bantalan, jika mengangkat, terpisah dari pangkal, ini adalah onycholisis. Penyebab yang sering adalah trauma atau kontak dengan iritan, tetapi juga hipertiroidisme, psoriasis, reaksi terhadap antibiotik tetrasiklin yang meningkatkan sensitivitas terhadap cahaya. Orang mengambil obat, keluar di bawah sinar matahari,
dan ultraviolet benar-benar mengelupas lempeng dari bantalan. Sedikit orang yang menghubungkan peristiwa ini, tetapi hubungannya langsung dan terbukti. Sekarang salah satu parameter yang paling diremehkan, kecepatan pertumbuhan. Ini fakta yang mengejutkan bahkan profesional. Kuku tumbuh lebih cepat di musim panas daripada di musim dingin. Perbedaannya 15-20%. Alasannya adalah peningkatan sirkulasi darah di cuaca hangat dan tingkat vitamin D yang meningkat dari sinar matahari. Ini fluktuasi musiman yang normal. Tetapi ketika kecepatan menyimpang dari norma karena alasan patologis, itu cerita lain. Perlambatan, kurang dari 2 mm per bulan. Hipotiroidisme. Kelenjar tiroid adalah konduktor metabolisme, bekerja setengah kekuatan, semuanya melambat. Gangguan aliran darah perifer, pembuluh jari menyempit, aterosklerosis, penyakit Raynaud, konsekuensi dari merokok bertahun-tahun. Matriks menerima lebih sedikit nutrisi dan oksigen, bekerja hampir tidak ada. Usia. Setelah 60 tahun, kecepatan turun sekitar 0,5% per tahun. Fisiologis, tidak dapat dihindari. Tetapi harus diperhitungkan agar tidak membingungkan norma dengan patologi. Percepatan juga tidak selalu baik. Hipertiroidisme mempercepat metabolisme ke batas. Lempeng tumbuh lebih cepat tetapi lebih tipis, lebih lembut, lebih mudah berubah bentuk. Kuantitas tidak berarti kualitas. Psoriasis juga mempercepat pertumbuhan. Sel-sel kekebalan memacu matriks. Hasilnya adalah kuku tebal, bergelombang, cacat. Detail yang menarik. Pada tangan dominan, pertumbuhan sekitar 5-10% lebih cepat. Kidal kanan, kidal kiri. Alasannya, suplai darah yang ditingkatkan dari ekstremitas yang lebih aktif. Pada jari tengah pertumbuhan tercepat. Ini jari terpanjang dengan suplai darah terbaik. Pada kelingking yang paling lambat. Jika Anda perhatikan bahwa Anda memotong kelingking lebih jarang, ini penjelasannya. Asimetri pertumbuhan antara tangan yang melampaui norma adalah alasan untuk memeriksa suplai darah. Stenosis arteri subclavia, sindrom apertur toraks atas, penyakit di mana aliran darah ke satu ekstremitas terbatas. Di sisi yang terkena pertumbuhan lebih lambat, lempeng lebih tipis, lebih pucat. Perbandingan dua tangan adalah screening paling sederhana yang tidak memerlukan peralatan atau keterampilan. Jika setelah sakit atau cedera, kecepatan pertumbuhan turun dan tidak pulih dalam 3-4 bulan, tubuh tidak pulih. Proses inflamasi tersembunyi, stres kronis terus menekan regenerasi. Kuku adalah speedometer pemulihan. Jarum berhenti berarti ada yang masih tidak beres. Semua yang kita bicarakan berkaitan dengan jari tangan, tetapi di kaki adalah alam semesta terpisah. Ada hukumnya sendiri, bahayanya sendiri, dan kebanyakan orang bahkan tidak melihat ke sana. Akui, kapan terakhir kali Anda dengan seksama melihat jari kaki Anda? Bukan sekilas, tetapi benar-benar melepas kaus kaki, duduk dengan cahaya yang baik, dan mempelajari setiap lempeng. Saya curiga sudah lama atau tidak pernah. Dan justru di sini, pada jarak maksimum dari jantung, tanda-tanda paling awal masalah pembuluh darah muncul. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini jika belum melakukannya dan berikan like. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan Anda dengan baik.